Bab 055. Matanya yang berkaca-kaca menatap putranya. Luka yang tergambar di sana begitu nyata. Dan dalam sekejap, plak, sebuah tamparan mendarat di pipi Darrell. Tamparan yang tidak keras, tapi terasa begitu menyakitkan. Menusuk hatinya lebih dalam daripada luka fisik apapun. Mama kecewa padamu, Darrell. Suara Silva terdengar lirih, nyaris bergetar. Foto ini. Kamu keterlaluan. Sekali. Brooke. Tepat setelah mengatakan itu tubuh Silva ambruk. Andito berhasil menangkap tubuhnya sebelum jatuh di lantai. Mama, bangun, Ma. Andito dan Darrell mencoba membangunkan Silva. Tapi tidak ada tanda-tanda kedua bola matanya terbuka. Justru wajahnya tampak semakin pucat. Tak menunggu lama, Andito langsung berlari keluar rumah membawa Silva ke rumah sakit, diikuti Darrell di belakangnya. Sebelum pergi, Darrell menatap Delia dengan tatapan mata yang tak bisa dideskripsikan. Terlihat sorot mata kekecewaan dan kemarahan di sana. Delia menggelengkan kepala, "Bukan aku nggak tahu kenapa foto ini ada di dalam tasku." Tapi Darrell tak mau mendengar. Ia berbalik dan langsung pergi, meninggalkan Delia yang masih terpaku di tempatnya. Suasana di teras rumah mencekam. Para tamu yang masih tersisa di sana menatap Delia dengan ekspresi tak bersahabat. Tatapan itu seolah menuduhnya, menghakimi tanpa memberi kesempatan untuk membela diri. Satu persatu, mereka pergi mengikuti Darrell dan Andito ke rumah sakit. Kini hanya tersisa Regina, Darius, dan Adrian. Namun, ada satu sosok lain yang masih berdiri di balik pintu. Delima. Gadis itu tersenyum kecil sambil memutar-mutar gelas berisi minuman merah di tangannya. Matanya berbinar penuh kemenangan. Delia, Mama tahu kamu sangat ingin membatalkan pertunangan ini, tapi kenapa harus dengan cara seperti ini? Regina yang pertama kali bersuara, nada suara dan sorot matanya terlihat marah. Sementara Darius dan Adrian masih diam, namun tatapan mata mereka tak lepas dari Delia. Cara yang kamu gunakan ini sangat keterlaluan. Kamu bilang sangat menyayangi Silva, tapi bagaimana bisa kamu setega ini? Nada suara Regina terdengar semakin memojokkan. 110. Sekarang kacau sudah. Semuanya kacau. Andito sudah bersedia mengakhiri pertunangan kamu dan Darrell dengan cara baik-baik, tapi kamu malah menghancurkannya. Apa kamu tahu akibatnya? Silaturahmi keluarga kita putus dan kerjasama perusahaan juga putus. Mama tidak berubah sama sekali ya. Suara Delia lirih, namun cukup kuat untuk memotong kalimat Regina. Apa maksud kamu? Kenapa tiba-tiba membicarakan Mama? Delia mengangkat wajah, menatap Regina dengan mata yang begitu lelah. Mama tidak pernah memberikanku kesempatan untuk berbicara. Kenapa? Apa aku terlihat sejahat itu di mata Mama? Delia, jangan coba-coba mengganti topik pembicaraan. Kita semua sedang membicarakan kesalahan kamu. Mama, cukup. Darius membentak istrinya. Delia bilang bukan dia pelakunya. Maka bukan dia pelakunya. Iya, aku juga percaya, ucap Adrian.
Regina menatap mereka tak habis pikir. Mama juga ingin percaya itu dan Mama sangat berharap Delia bukan pelakunya. Tapi apa kalian tidak melihat? Foto-foto ini ada di tas Delia. Memangnya foto-foto ini bisa tercetak sendiri lalu masuk ke dalam tas Delia? Nafas Regina naik turun tak beraturan. Lalu mengalihkan perhatian pada putrinya. Kamu mengaku saja kamu memang mencetak foto itu. Lalu minta maaf. Andito sangat baik padamu. Dia pasti akan memaafkan kamu. Kalau perlu kamu berlutut. Mama tahu apa yang membuatku sangat marah sekarang. Regina mengerutkan alis dalam-dalam, tidak mengerti arah pembicaraan putrinya. Aku tidak peduli dengan tuduhan yang tertuju padaku. Aku tidak peduli bahkan jika semua orang benci padaku. Tapi aku tidak terima orang yang aku sayangi disakiti. Dengan tangan terkepal kuat Delia melangkah. Sorot matanya kian menajam, mengunci satu titik dengan penuh kebencian. Lalu, tiba-tiba, Delia berhenti di samping delima yang tersembunyi di balik tembok. Sontak saja membuat gadis itu terkejut. Tidak menyangka Delia mengetahui keberadaannya di sini. Sial, sepertinya gaunnya terlihat dari samping. Namun yang lebih membuat delima terkejut adalah Delia tiba-tiba merebut gelas di tangannya. Dan dalam sekejap, piar! Suara pecahan kaca menggema di udara saat gelas itu terbanting keras ke tembok, hancur berkeping-keping. Beberapa serpihan berhamburan di lantai. 111. Dengan gerakan cepat, Delia mengarahkan ujung pecahan kaca itu ke leher delima. Sedekat nadi. Gagang gelas yang tersisa, bagian bawahnya masih utuh, dengan pecahan kaca yang tajam menjulur seperti taring maut, melekat pada kulit delima. Beraninya. Suara Delia bergetar penuh kemarahan. Beraninya lagi-lagi kamu menyakiti orang yang aku sayangi. Setelah Bianti, sekarang Tante Silva. Delima mendelik, tubuhnya gemetar hebat. Matanya mendelik ketakutan. Napasnya tersengal, nyaris tercekat di tenggorokan. Dia bisa merasakan dinginnya pecahan kaca yang menempel di kulit nadi lehernya. Satu gerakan saja dari Delia, dia bisa mati di sini. Harus kuapakan kamu. Katakan. Kamu ingin dibunuh dengan cara apa? 112. Delia, Regina, Darius, dan Adrian segera menghampiri Delia. Namun, mereka tidak bisa menarik Delia sembarangan karena khawatirnya Delia benar-benar menggores leher delima. Delia, apa yang kamu lakukan? Berhenti, nak. Tarik pisau berbahaya itu. Jangan lakukan itu, Darius berusaha membujuk. Iya, Delia, jangan gegabah. Jangan sembrono. Kalau sampai terjadi sesuatu pada delima, kamu yang akan rugi. Kamu bisa dipenjara, bujuk Regina. Delia, tolong jangan lakukan ini. Kami nggak sedang membela delima tapi kami mengkhawatirkanmu. Seperti yang Mama katakan, kalau delima kenapa-napa, kamu bisa dipenjara. Kamu bisa kena pasal berlapis. Adrian juga ikut membujuk. Beberapa kali mereka pernah melihat Delia marah. Tapi tidak pernah semarah ini. Bahkan sampai kehilangan kontrol. Rasa sayang Delia yang begitu besar pada Tante Silva membuatnya sangat marah.
Adelia, Delima terbata-bata. Lidahnya keluh dan sulit berbicara saking syoknya sekarang. Tak menyangka Delia bisa melakukan ini. Aku tahu kamu membenciku. Kamu selalu berusaha menjatuhkanku. Tapi kenapa harus melibatkan orang-orang yang aku sayangi? Kenapa harus melukai mereka? Apa yang kamu bicarakan? Melukai siapa? Siapa yang aku lukai? RGGK. Delia, Adrian, Regina dan Darius semakin panik. Aku tahu kamu yang mencetak foto-foto itu dan memasukkan ke dalam tasku saat pura-pura memelukku tadi. Kamu juga yang memberitahu Tante Silva foto-foto itu ada di dalam tasku. Jika tidak mungkin Tante Silva tiba-tiba menggeledah tasku seakan-akan beliau sudah ada sesuatu di dalam tasku. Kamu juga yang memberitahu Tante Silva aku dan Darel berada di teras kan? Tidak. Delima menitihkan air mata dan menggelengkan kepala. Jangan fitnah. Aku tidak tahu apa-apa. Delia, panggil Adrian lembut, kakak percaya kamu. Kakak percaya semua yang kamu katakan. Kakak akan membantu kamu menemukan bukti. Tapi tolong lepaskan, jauhkan pisau ini. Kakak janji akan membantumu. Benar Delia, Papa juga akan membantumu. Sekarang kita ke rumah sakit saja menjenguk Silva. Kamu pasti sangat mengkhawatirkan Silva dan ingin menemaninya kan, bujuk Darius. Regina mengangguk, iya Delia. Ayo kita pergi sekarang. Mama juga percaya padamu. Regina mengatakan itu supaya Delia bersedia melepaskan pisau itu dari leher Delima. Tidak dipungkiri Regina khawatir pada Delima, tapi yang membuatnya lebih khawatir adalah masa depan Delia. Jika Delima terluka dan melaporkan Delia ke polisi, Delia akan punya catatan kriminal. Regina tidak mau itu terjadi. Klang. 113. Pisau itu jatuh, membentur lantai dengan suara nyaring. Delima sontak meraba lehernya, seolah memastikan bahwa ia masih hidup. Tubuhnya bergetar, napasnya putus-putus, wajahnya pucat pasi seperti baru saja melihat malaikat maut. Delia menatapnya dengan sorot dingin, lalu berbisik rendah, penuh penegasan, ini peringatan terakhir. Setelah itu Delia langsung pergi dari sana. Darius dan Adrian segera mengikutinya. Sementara Regina masih berada di sana. Jadi benar kamu pelakunya. Kamu yang merencanakan semua penjebakan ini untuk memfitnah Delia. Tante, Delima terbatuk sambil menekan dadanya, mana mungkin aku melakukan itu. Aku datang ke pesta ini cuma ingin menghadiri ulang tahun Tante Silva. Sudah itu saja. Untuk apa kau membuat keributan yang membahayakan nyawa Tante Silva? Regina memicingkan mata, saya akan ikut mencari bukti. Kalau sampai benar kamu dalangnya, saya tidak akan tinggal diam. Setibanya di rumah sakit, Delia dan keluarganya langsung menuju ke IGD. Di sana hanya ada Andito dan Darel. Anggota keluarga mereka yang lain yang sempat datang ke sana, sudah pulang. Andito, sapa Darius dan Regina bersamaan. Andito tidak langsung menoleh. Duduk di salah satu kursi dengan kepala tertunduk, menatap kosong pada lantai. Rahangnya mengeras, menunjukkan betapa ia berusaha menahan emosi. Delia dengan langkah ragu, ia mendekat. Om, suaranya pelan. Andito masih diam.
Napasnya berat, seolah tengah berusaha menekan gejolak di dalam dadanya. Bagaimana keadaan Tante Silva? Tanya Delia. Setelah apa yang kamu lakukan kamu masih berani menanyakan kondisi Silva. Nada suara Andito pelan tapi penuh intimidasi. Om dengarkan aku dulu. Foto itu. Saya sudah memohon, Delia. Saya sudah memohon. Saya bersedia menyetujui pembatalan pertunangan kamu dan Darel. Tapi kenapa? Kenapa kamu masih melakukan ini? Andito menoleh, menatap tepat kedua bola mata Delia. Delia tercekat. Sorot mata yang dulu selalu menatapnya dengan penuh kasih sayang dan ketenangan, kini berubah dingin. Tolong dengarkan penjelasanku dulu, Om. Bukan aku pelakunya. Aku tidak mencetak foto itu. Aku juga tidak tahu kenapa tiba-tiba foto itu ada di dalam tasku. Beberapa menit sebelum kejadian, tiba-tiba Delima datang dan memelukku. Aku yakin saat itu Delima yang memasukkan foto-foto itu ke dalam tasku. Delima. Darel bangkit dari kursi, kemarahannya tersulut kembali. Kenapa tiba-tiba kamu bawa-bawa Delima? Apa maksudmu? Delima sengaja menyebarkan aibnya sendiri. Darel melangkah mendekati Delia dan berdiri tepat di depannya. 114. Berani berbuat kejahatan seharusnya kamu berani bertanggung jawab Delia. Tapi kamu malah melemparkan kesalahanmu pada orang lain yang tidak tahu apa-apa. Delima memang pelakunya. Delima. Aku tahu kamu sangat membenciku dan Delima gara-gara foto itu. Atau sejak awal semua ini memang rencanamu. Pengirim foto itu adalah Sonya kan? Sonya adalah sahabat kamu. Kamu pasti menyuruh Sonya mengawasiku dan Delima, lalu diam-diam memfoto kami. Sejak awal kamu memang berniat menunjukkan foto itu pada Mama untuk membalas dendam padaku kan? Kamu ingin membalasku dengan menyakiti orang yang paling aku sayangi kan? Kamu sengaja ingin melukai Mama kan? Aku tidak mungkin melakukan itu. Napas Delia terengah dengan sorot mata tajam. Kalau tidak mungkin, Mama tidak akan terbaring di rumah sakit sekarang, Delia. Sudah cukup. Hentikan. Andito bangkit dari kursi menghentikan perdebatan mereka. Om percaya padaku. Aku bisa buktikan. Aku tidak bersalah. Delima yang bersalah. Sudah cukup Delia. Saya bilang cukup. Nada suara Andito menegas, kuat dan penuh tekanan. Kobaran api kemarahan di matanya seakan bisa membakar Delia sekarang. Saya tidak butuh penjelasan apa-apa darimu lagi. Sekarang saya akan mengabulkan keinginan kamu. Mulai hari ini pertunangan kamu dan Darel dibatalkan. Suasana diliputi keheningan dan ketegangan. Bukan hanya itu, hubungan keluarga kita juga berakhir. Saya akan memutus semua kerja sama perusahaan saya dengan rumah sakit keluargamu. Dan jangan pernah muncul di hadapan saya atau Silva. Semua orang seketika tersentak mendengar itu, terutama Darius dan Regina. Regina menutup mulutnya dengan kedua tangan, tak percaya dengan yang baru saja didengarnya. Darius mengepalkan tangan, berusaha menahan emosi. Regina memegang lengan suaminya, mencari pegangan atas guncangan yang begitu besar. Sementara itu, Darel menundukkan kepalanya, ekspresinya tak terbaca. Om, saya terima kebencian dan segala kemarahan Om.
Tapi tolong usut kasus ini dengan benar. Tolong jauhkan Delima dari Tante Silva. Dia. Berhenti Delia, berhenti. Suara Andito menggelegar seperti petir yang mengoyak langit. Dalam sekejap, ia mengayunkan tangannya, hendak menamparkan Delia. Namun, tangan itu tertahan di udara. Andito terhenyak.